صباح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kitab Uqudul Ijan itu sudah hatam. Terakhir tinggal bab masalah sholatnya wanita, itu tidak usah dibahas. Sekarang kita kembali lagi ke kitab Qurratul Uyun. Qurratul Uyun. Bab hukum nikah. Qurratul Uyun bab hukum nikah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalahu ba'da amma ba'da. Wa ba'du hamdi fahaka sahi mandumatan tufidu fin nikah. Setelah selesai membaca sholawat dan salam, maka kitab ini menerangkan terkait atau menjelaskan terkait nadhaman-nadhaman yang membahas pernikahan. Qauluhu tufidu fin nikah, pembahasan yang bermanfaat terkait pernikahan. Ai fi huquqiz zaujaini, yang nyimak ada di halaman 32 kitab yang ini nih. Minta Ardian apa PDF-nya, besok difotokopi. Minta Ardian. Ai fi huquqiz zaujaini, yakni dalam hal menerangkan hak-hak suami istri. Wa ma yata'allaqu bidzalik, dan apapun yang terkait hal itu. Min adabid dukhul, salah satunya adalah adab berjima. Wal walimati, dan bagaimana terkait masalah walimah. Wal wad'i wa kaifiyatihi wa ghairi dzalik, dan hal apapun yang terkait pernikahan. Tsumma innan nikaha, halaman 33. Sudah bisa dihubungi Ardian? Iya Pak, jangan download yang covernya seperti ini mudah dibaca ini. Covernya seperti ini, coba download. Pakai yang bahasa Arab saja, pen latihan bahasa Arab. Download kitab Qurratul Uyun. Judulnya Adabun Nikah, Adabun Nikah. Di downloadnya di mana? Ya mesti di internet lah, musa di toko bangunan. Ya, semua yang di belakang silahkan dulu. Tsumma inan nikah, tapi kalau yang belum tidak mau belajar bahasa Arab tidak masalah, didengarkan saja sambil dicatat, boleh dicatat di buku maupun di HP. Yang online juga silahkan. Tsumma inan nikah, halaman 33. Kemudian menikah itu ta'tarihil ahkamul khamsatu, ada 5 hukum. Ada 5 hukum pernikahan. Yakun wajiban, yang pertama nikah itu memiliki hukum wajib. Kapan nikah ini memiliki hukum wajib? Wadzalika fi haqqi man, yakni pada kasus seseorang qadara alaihi, yang dia ini mampu menikah. Wa khafa zina bitarkihi, dan dia khawatir dirinya terjerumus dalam perzinaan dengan tidak menikah. Dengan tidak menikah dia khawatir terjerumus dalam apa? Perzinaan.
Pokoknya orang yang mampu menikah dan dia kalau tidak menikah bisa terjerumus zina, maka nikah itu hukumnya menjadi wajib. Ini belum ada pembahasan terkait piye uga rambene, bagaimana itu nanti calonnya, enggak. Ini membahas hukum saja. Hukumnya sudah wajib. Berarti kalau hari ini sampean itu satu mampu dalam arti normal lah ya, normal, tidak ada kelainan aneh-aneh. Anda tidak ada kelainan apa-apa kan? Tidak ada ya, tidak ada kelainan apa. Lalu bila seperti itu terus tanpa menikah kok khawatir terjadi perzinaan, maka hukum nikah itu wajib bagi Anda. Wajib. Berarti nek wajib nek ora apa? Kalau tidak dilakukan dosa. Ya gitu ya. Ulama yang lain mengatakan ay khafa zina wa ma fi sabili. Khawatir terjadinya zina atau khawatir terjadinya hal-hal yang menuju pada zina. Hal-hal yang menuju pada zina apa? Jadi pokoknya dosa-dosa. Au fi ma'nahu, atau yang semakna dengan hal itu. Yakni misalkan terus-menerus dalam dosa. Dosa itu bernama maaf, misalkan dia mencari kenikmatan dengan tangannya dan sebagainya. Itu diterus-terus ke, maka Anda sudah wajib menikah. Sebab kalau tidak menikah sudah terus terjerumus dosa. Ya gitu. Hukum yang pertama, nikah itu apa? Wajib. Yakni bagi siapa? Orang yang normal dan apa? Khawatir terjadi zina. Berarti kalau ada seseorang kepingin menikahimu, Mbak, saya kepingin nikah dengan beliau. Kenapa? Karena saya pingin terhindar dari dosa. Nikah elean niatnya bukan elean, itu tuh niat yang mulia itu agar terhindar dari dosa. Masa pengen nikah hanya pengen terhindar dari dosa? Emang selama ini dosa gayaman memang sama ora tau di dosa apa piye? Kan ngono ta jawabannya. Nah, kenapa? Karena setiap orang dikasih fitrah untuk menyalurkan hasrat biologis, fitrah untuk mendapatkan pendampingan, fitrah untuk dilindungi bagi seorang wanita, fitrah untuk melindungi bagi seorang pria. Lalu kemudian fitrah itu kok tidak disalurkan pada sesuatu yang halal? Jawabannya pasti mencari saluran yang haram. Nah, lah kalau sampai dia tidak mencari saluran yang halal kok bisa terjerumus pada saluran yang haram, berarti menyalurkan pada yang halal itu hukumnya wajib. Ini hukum Allah. Jadi tak usah dikritisi dengan ini itu dan sebagainya terlebih dahulu. Tapi kita nerangkin hukum aja dulu. Murni biar sebagai ilmu, tanpa tendensi tradisi, tanpa tendensi kepentingan apapun. Nah, tanpa tendensi sampai duit orang duit gitu ya. Tendensinya hukum. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Berarti kapan itu nikah menjadi wajib bagi siapa? Orang yang mampu atau orang yang normal, dan dia kalau tidak menikah khawatir terjadi zina, atau dalam riwayat yang lain khawatir terjadi dosa. Ya, dosa terus-menerus, maka sudah wajib. Terus kemudian gue kudu milih singkong ini nanti dulu. Yang penting Anda sudah wajib atau belum, silahkan muhasabah. Nah, kok ndak nikah kok sampean sering aneh-aneh, misalkan ya nonton sing ora-ora, terus kemudian sering ke kamar mandi sendirian, wis berarti sampean wis wajib nih kok ngono kuwi. Tapi kok belum dapat calon, bukan dapat calon, terlalu milih-milih wae. Kan gitu toh. Nah, ini hukum. Berarti di sini tidak membahas terkait sing dipilih sing kaya ngopo, terus kemudian biayane piro, ya. Di sini yang dibahas adalah hukum, murni sebagai halal haram gitu aja, murni sebagai wajib atau pahala dan dosa. Siapa yang wajib menikah adalah orang yang diberikan kemampuan, sekaligus ia bila tidak menikah maka khawatir terjadi apa? Dosa atau terjadi zina, maka orang itu sudah wajib.
Soal calone sing kaya ngopo sebenarnya selalu ada. Nah, sing sulit itu adalah yang sesuai selera. Tiwa sampean golek sing sesuai selera, yang bagian sana tidak selera dengan dirimu. Kan angel. Jadi terjadi beda keyakinan. Sampean yakin mau, yang sana yakin mau juga, mau muntah. Angel. Wa yakunu manduban. Nomor 2, ada kalanya hukum nikah itu adalah mandub. Mandub itu sunnah. Nah, ini sunnah. Ini yang jadi pada hadis an-nikahu sunnati. Ya. Maksudnya an-nikahu sunnati itu bukan an-nikahu hukumnya sunnah, bukan. An-nikahu sunnati itu an-nikahu sunnati adalah warisanku, kata Nabi. Dan nikah adalah bagian dari warisan Nabi. Kalau hukumnya lain orang, lain hukum, tergantung kondisi. Ya. Kapan itu nikah menjadi berhukum sunnah? Wadzalika fi haqqi man rajan nasl. Yakni bagi orang yang mengharapkan adanya keturunan. Walam yakhifi zina bitarqih. Dia tidak khawatir terjadinya zina dengan tidak menikah. Tidak khawatir terjadi zina bila tidak menikah. Raghiba fihi amla, baik dia suka maupun tidak suka. Kalau ada seseorang yang memiliki keinginan untuk punya keturunan, maka dia hukumnya apa? Sunnah. Dan tidak khawatir terjadi zina dengan meninggalkannya. Walau qata'ahu an ibadati ghairi wajibatin. Ini ya. Jadi kalau kasus ini, kasus misalkan orang yang mengingini adanya keturunan dengan adanya pernikahan, itu hukumnya apa tadi? Sunnah. Asal dia tidak khawatir zina apabila tidak menikah. Berarti kalau dia khawatir zina dengan tidak menikah, jatuhnya hukumnya apa? Hah? Naik ke atas, hukumnya jadi wajib. Paham atau tidak? Jadi yang mewajibkan seseorang berhukum nikah menjadi wajib adalah ketika tidak menikah dia takut zina. Pakailah hukum, jangan pakai perasaan sing macam-macam. Kadang-kadang orang cok, ih, mosok ngono bukan di mosok ngono, gayane koyo ora tau dosa apa piye. Ya nabi-nabi wae, aku mosok nikah ora rememen, mosok nikah dalam rangka pen ora dosa. Lah itu memang nikah itu pen ora dosa kok. Karena pen ora dosa agar tidak dosa itu perkara mulia di dalam Islam. Namanya takwa. Padahal inna akramakum indallahi, ayo itu nyambung. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Takwa itu yang paling dominan adalah menghindari dosa dan menjalankan perintah. Saya tanya, menghindari dosa sama menjalankan perintah berat mana? Berat menghindari dosa. Sampai sholat sunnah itu menjalankan perintah atau sholat wajib dengan meninggalkan menggunjing berat mana? Meninggalkan menggunjing. Maka takwa itu artinya adalah tunduk atau takut. Dalam bahasa yang lain, takwa itu adalah dia menghindari dari hal-hal yang berbahaya. Itu namanya takwa. Persis seperti orang dikatakan oleh para ahli bahasa, orang yang naik puncak gunung, kemudian di kanan kirinya ada duri, di kanan kirinya ada. Orang bertakwa itu adalah orang yang dia menghindari bahaya. Kata dasarnya. Kemudian masuk itu secara lughatan. Kemudian secara istilah, orang bertakwa adalah orang yang menghindari dari apa yang dilarang oleh Allah dan menjalankan perintah. Nah, dan itu menjadi penentu orang yang memiliki kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Lah, takwa dalam hal ini dalam masalah
pernikahan adalah menghindari dosa. Ini perkara prioritas di dalam Islam. Nah, menjadi penentu hukumnya apa. Kemudian masih di hukum sunnah ya, walau qata'ahu an ibadati ghairi wajibatin, walaupun dengan menikah akan memutus ibadah-ibadah yang tidak wajib, maka nikah masih berhukum sunnah. Paham enggak? Saya ulangi. Nikah memiliki hukum sunnah bagi orang yang apa tadi? Menginginkan, ayo nyambung, menginginkan keturunan, dan dia tidak khawatir zina dengan tidak menikah. Walaupun misalkan dia menikah, itu akan memutus ibadah-ibadah yang selain wajib, itu tetap sunnah. Misalkan dengan menikah dia kemudian menjadi tidak tahajud, dengan menikah dia menjadi tidak baca Quran, dengan menikah dia kemudian tidak duhanan, maka tetap sunnah nikah. Sallallahu alaihi Muhammad. Misalkan sampean setelah mulai menikah otomatis malam kan jarang tahajud, itu tetap lebih baik menikah. Ini hukum mas, ojo nganggo logika nih sampean. Kenapa? Karena orang tahajud dengan orang yang menghindari zina itu penting mana? Penting mana? Menghindari zina. Maka kalau dalam bahasa Gus Bah, mending turu mas. Ya, karena tidur itu menjadi ibadah. Kenapa? Matarokal ibahah, tidak ada yang namanya perkara mubah ditinggalkan illa wa fihi, kecuali di sana tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Berarti ketika orang tidur dia sebenarnya kan mubah nih. Sebenarnya apa? Mubah. Di waktu yang sama dia melakukan perkara mubah, pasti di sana juga sedang meninggalkan perkara haram, meninggalkan maksiat. Berarti tidur itu baik, apalagi tidurnya suami istri yang jelas jadi ibadah. Maka andai tidak tahajud sekalipun, hukum nikah tetap sunnah. Mohon paham? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini paham Mas Imam ya? Ini kita bicara terkait hukum. Kalau sudah bicara hukum ya ndak usah pakai tendensi apapun. Memang langku masalah duitnya piye, janjane iki nikah ku nek bayar KUA duitnya piro, terus kemudian syaratnya ono vaksin apa ora, syaratnya nganggo KTP ndak, syarat macam-macam. Nanti dulu itu ndak bahas itu. Calonnya kudu putih apa ireng? Calonnya itu orang kudu putih, orang kudu ireng. Sing penting gelem kan. Tiwas golek sing macam-macam. Insyaallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik, saya lanjutkan. Jadi nikah memiliki hukum sunnah, itu kriterianya berapa? 3. Yang pertama adalah dia menginginkan dengan nikah adanya keturunan. Yang nomor 2, dia bila tidak menikah tidak khawatir zina. Yang nomor 3, andai dia menikah dan terputuslah ibadah-ibadah selain wajib, maka hukumnya tetap sunnah. Kalau dengan menikah terputus ibadah yang wajib, hukumnya jadi haram. Paham ya? Maksudnya ya seperti itulah dia. Wa yakunu makruhan, nomor 3, hukum nikah itu bisa menjadi makruh. Hukum nikah ini bisa menjadi makruh. Wadzalika fi haqqi man la raghbata lahu fihi. Hal ini terjadi pada kasus seseorang yang memang tidak ada hasrat untuk nikah. Wala yarju naslan, juga tidak ingin punya anak. Mungkin ini kasus sampean Mas, mungkin ini. Nah, jadi kenapa kok belum nikah? Bagi saya makruh Ustaz. Kenapa? 1, tidak hasrat, tidak ada keinginan. Nomor 2, dia tidak ingin punya anak. Kenapa? Kok bisa jadi makruh? Andaikan ia dipaksa untuk nikah, 1, mungkin weruh bojo kaya weruh cagar listrik kan begitu, surapati hasrat
Terus kemudian sama anak juga sebel. Wa yaqta'uhu an ibadati ghairi wajibatin, dan dengan menikah dia dapat memutus ibadah-ibadah yang selain wajib. Misalnya Ari Ramdhani, kenapa tidak nikah? Saya makruh Ustaz. Loh kenapa? Nanti saya nggak jadi ngarang kitab. Ngarang kitab kan perkara sunnah ya, perkara yang tidak wajib, dia ibadah tambahan. Terus kemudian Ari Ramdhani kok kepengen nikah tapi khawatir nanti jadi nggak ngarang kitab. Terus kemudian jadi nanti uzilahnya di gua mana? Kreo. Kene wis meh husnudon meni gua hiro malah gua kreo. Maka itu menjadi makruh. Nah, barangkali kok sama nurapati hasrat mungkin ya sing hukum makruh, mungkin hukum makruh apa sunah ndak zaman? Oh wajib malahan, ya wajib ndang-ndang. Alhamdulillah. Wa yakunu mubahan. Nomor berapa? Nomor berapa? 4. Ada kalanya hukum nikah itu mubah. Wa dzalika fi haqqi man lam yakhifiz zina. Itu terjadi bagi orang yang dia tidak khawatir zina dengan tidak menikah. Nah, aku orang nikah ya ora tau dosa, aku senenganku memang misalnya apa modifikasi motor atau mobil wis kaya bojone lah kuwi motor. Ya kan? Dilus-lus ya. Gitu maksudnya ya. Dilus-lus, ditumpaki suaranya kurang seru seroke, keseron lirihke. Terus kemudian ganti motornya diganti dicat. Ireng kok ketoke kok padha dene gagahe karo aku ganti sing pink gitu. Misalkan dia tidak ada khawatir zina. Walam yarju naslan, dan dia tidak memiliki keinginan punya anak. Walam ya'ta'hu an ibadati ghairi wajibatin, dan dia dengan menikah tidak akan terputus perkara yang tidak wajib. Yes. Nomor berapa? 5. Kata-kata lam yakhafiz zina itu tetap dibawa di setiap hukum. Sepanjang ada khawatir terjadi dosa dengan tidak menikah, maka hukumnya selalu wajib. Kalau tidak ada kata-kata itu nanti bisa macam-macam, tinggal dipingin punya anak atau tidak, berhasrat atau tidak, normal atau tidak, nanti kaitannya seperti itu. Tapi kalau sudah ada khawatir terjadi zina apabila tidak menikah, maka langsung naik hukumnya menjadi wajib. Wa yakun muharraman, dan ada pula orang nikah hukumnya haram. Wa dzalika fi haqqi man yadurruhu bil mar'ati bi'adami wat'in. Kasus orang nikah malah justru haram dengan menikah itu terjadi pada seseorang yang dia itu khawatir dirinya tidak bisa wat'i. Wat'i itu jima. Misalkan kasusnya orang impoten atau maqtu'ud dzakari. Maqtu'ud dzakari itu terpotong zakarnya. Kenapa? Karena zaman dahulu itu peperangan salah satu cara kejam untuk menyiksa lawan itu dipotong bagian itunya. Atau bukan maktu, namanya apa ya, mahjubul farji. Farjinya itu tertutup. Farjinya itu bagi seorang wanita, farjinya tertutup. Au fi ghairi makani, farjinya itu tidak pada tempatnya. Wis rasa sembahyang sing aneh-aneh. Nah, kalau adanya seperti itu, maka nikah itu menjadi haram. Atau kelainan-kelainan yang lain. Au nafaqatin, atau dia sama sekali tidak bisa mencari nafkah. Sama sekali tidak bisa mencari nafkah. Oh, berarti wong miskin ora kena nikah. Ndak, yang namanya nafkah itu persis seperti keterangan kemarin Mas Mbak di kitab Uqudul Ijen. Makan yang suami makan, pakai yang suami pakai,
tinggal di tempat yang suami tinggal, udah itu namanya nafkah zahir itu. Itu yang wajib. Berarti kalau suami kelas makannya kelas makan ramesan, ya berarti dia wajib ngasih nafkah kepada istri kelas ramesan. Kok istri minta kelas restoran, berarti istri yang berdosa. Atau kemudian suami punya kelas ramesan, atau punya kelas restoran, tapi istrinya dikasih kelas ramesan, yang dosa suami. Paham atau tidak? Paham ya, jelas ya. Berarti kalau suamimu Mbak itu adalah kelasnya memang kelas ramesan, jangan pernah menuntut kelas restoran. Mangan kok ini tok, terong maneh, sambel maneh, terus mana? Wingi wis buncis, saiki terong, sesuk buncis maneh, sesuk terong maneh, sambel maneh, wis paling mewah, kerupuk, mbok iya ngono lho. Iwak unta lho Mas. Wow, ya begitu. Kalau menuntut sesuatu yang melebihi kapasitas suami, yang dosa istri. Lalu kemudian kalau suami sebenarnya dia memiliki kapasitas lebih. Kapasitasnya apa? Makannya itu kambing. Kalau tidak kambing, kuda. Oh. Kalau tidak kuda, sapi. Kalau tidak sapi, kerbau. Di mana dia makan? Misalkan di kantornya, di meeting-meetingnya. Lalu kemudian istri disuruh makan apa? Misalnya apa? Apa? Yang dosa siapa berarti? Suami. Paham ya? Nah ini jelas. Kemudian dalam masalah pakaian. Suami mereknya adalah merek The Dewi. Istri jaluk sing merek sing merek larang-larang. Mereknya artis-artis. Yang dosa siapa? Istri. Suami punya baju bermerek sing larang-larang. Kemudian istri mungkon nganggo sarung goni. Sing dosa siapa? Suami. Maka sebenarnya nafkah itu simple. Sampean saiki mangan opo, nganggo opo nang ndi, itu juga dikasihkan kepada istri, selesai. Istri tidak boleh nuntut lebih dari itu. Dosa kalau nuntut dari itu. Lalu kalau suami bisa ngasih, itu pahala bagi suami. Satu ketika dia bisa ngasih lebih karena memang punya sedang rezeki lebih, maka suami dapat pahala atas kelebihan itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad sebagai sedekah sunnah, karena yang wajib telah tertunaikan. Faham atau tidak? Yes. Jadi ini hukum Mas. Masih hukum nikah yang nomor berapa tadi? 5 ya. Wa yakunu muharraman ya, masih wa yakunu muharraman. Au kasbi muharrimin, atau dapat nyari duit itu suami tapi dari jalan haram. Itu malah nikah itu haram itu. Misalkan datang ke sini gitu ya, Ustaz, saya mau nikah dengan seseorang. Jadi hukumnya nikah itu apa toh Ustaz? Dan jenengan sudah bisa menafkahi. Oh gampang Ustaz. Saya ini 1 jam bisa dapat sepeda motor, sehari saya bisa dapat Pajero. Ngeriman dapat Pajero. Iya. Untuk 1 miliar itu saya bisa cari dengan 2 hari. Masya Allah, luar biasa. Ya sudah wajib nikah. Misalkan saya bilang tuh, ya sudah wajib nikah. Nah, terus mohon maaf Mas, apa usaha sampean? Ya biasa lah Ustaz, zaman sekarang. Apa? Togel. Otomatis langsung hukum nikahnya apa? Haram. Haram itu hukum nikahnya. Hukum nikahnya otomatis haram. Guys itu. Jelas ya Mas ya. Walau li raghibin lam yakhsha 'anatan. Walau li raghibin lam yakhsha 'anatan. Meskipun ia si pria tadi atau si wanita tadi itu yang mencari nafkah dengan cara yang haram itu, ia ingin menikah, tetap haram. Tapi masih ada satu kata yang selalu kita bawa dari awal.
tidak takut zina dengan meninggalkannya. Kalau masih ada kata takut zina dengan meninggalkannya, kembali ke hukum awal. Berarti nikahnya jadi wajib, tapi kasbunnya, mencari rezekinya itu jadi haram. Wah, bingungi malaikat nek kuwi. Maksud saya terus begini, nggak mungkin lah seseorang yang sangat ingin menikah dan dia takut dosa, terus kemudian dia kok kerjaannya apa? Togel. Dia untuk dosa zina takut, tapi dosa togel tidak takut, tidak mungkin lah. Dia mestinya kalau dia sudah takut zina, takut melacur dan sebagainya, dia pun kemudian takut untuk mencari rezeki yang haram. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, ini ada yang tanya, Ustadz mau tanya, kalau orang kerja riba terus menikah, hukum nikahnya tetap haram? Mas, Mbak rahimakumullah, kalau riba dari awal sampai kiamat itu hukumnya haram. Tapi kalau bank itu hukumnya sesuai ulama yang memberi hukum. Maksudnya bahwa bank itu menjadi riba atau tidak, jenengan nanti cari di ngaji-ngaji yang membahas terkait itu, karena ada banyak sekali ulama, sallallahu alaihi Nabi Muhammad, ada banyak sekali ulama yang memberikan hukum terkait masalah bank syariah, kemudian ini itu dan sebagainya. Maksudnya nek ribanya haram, tapi apakah bank syariah itu termasuk riba atau tidak? Cari di majelis-majelis yang membahas seperti itu. Ternyata kok ada yang tidak mengharamkan dengan alasan ini itu dan sebagainya, selamat Anda. Tapi kok kemudian bank konvensional semuanya sepakat kalau itu haram, ya Anda tahu jawabannya sendiri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Paham ya? Di sini membahasnya masalah nikah. Kalau ribanya haram, tapi apakah bank termasuk riba atau tidak? Ada kajian tersendiri. Tidak di sini tempatnya. Paham ya? Kayak misalkan bank syariah gitu juga ada kajiannya tersendiri. Kalau ribanya haram, tapi apakah bank syariah termasuk riba atau tidak? Ada kajiannya tersendiri. Paham? Berarti nek termasuk riba ya sampean tahu jawabannya berarti haram. Kalau itu ternyata ada ulama yang menyebutkan itu bukan riba, sampean pun tahu jawabannya. Wis jelas ya. Nah, jadi saya tidak akan terjebak pada pembahasan gue situane malah bahas bank niki. Orang situ bahas nikah gitu ya. Saya cukup. Jadi nek ribanya haram, tapi apakah bank syariahnya termasuk riba atau tidak? Ada kajiannya tersendiri. Dan ada ulama yang berbeda pendapat. Nah, jadi jangan ikut-ikutan grup. Oh, sing grutuk enggak. Cari memang guru sing mantep. Lah nek saya gurunya ya dari dulu. Oh ya Mbah Maimun Zubair. Terus kemudian Gus Pak, jalur saya sing gitulah, orang-orang sing kemudian sing grutuk, haram semuanya, wah ini melawan Gusti Allah, wah dan sebagainya. Itu ada kajiannya masing-masing. Dan ada pilah-pilah, tidak justifikasi, bukan gebiah. Oh ya, ada pilah-pilah. Pilah-pilah di sana likulli syai'in hukmun. Segala sesuatu itu punya hukum detail. Tidak sembarang tembakan apa? Tembakan rambu. Ada pendetailan sendiri-sendiri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik, saya lanjutkan. Itu ya hukum nikah ada berapa tadi? 5 ya, ada wajib, ada sunnah, ada makro, ada mubah, ada haram. Sekarang saya tanya, jenengan sing termasuk mana ini kira-kira? Wajib. Nek wajib berarti nek terus ke urandang nikah hukumnya apa? Dosa kan? Dosa. Wes gitu. Wazada Ibnu Arafah wajhan akhar fi wujubihi 'alaiha. Ditambahi lagi oleh Al-Imam Ibnu Arafah satu pendapat kaitannya dengan kewajiban nikah.
Mas Ardian ditelepon. Lah, ini malah nelpon saya kan. Wa huwa ajzuha an qutiha wa adamu satriha bi ghairi. Jadi ada tambahan dari Ibnu Arafah untuk terkait wajibnya nikah bagi wanita. Yakni bagi wanita yang lemah dalam memelihara dirinya dan tidak ada benteng lain kecuali nikah, maka nikah menjadi hukumnya apa? Wajib. Bagi seorang wanita yang dia itu lemah kalau sendiri, maka dia wajib nikah. Alias begini Mas, jawaban kata-kata wajib nikah itu gini loh. Wajib nikah itu gini. Misalkan di sini kasus seorang wanita, dia sudah dalam koridor wajib nikah. Lalu kemudian ada yang melamar kok dia tidak mau, lah ini dia berdosa. Paham enggak? Atau seorang pria, dia sudah wajib nikah. Dia takut sekali terhadap zina. Lalu kemudian sudah oleh Allah dekatkan dengan calon tapi tidak segera mengambil. Lah ini dia berdosa. Paham enggak? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, masih pilih-pilih, padahal sekian banyak dosa terjadi. Mulai dari dosa sering ngalamun, ya kan, bayang-bayang ke, kadang-kadang sing terbayang ke wong India, kadang Korea, wah semacam-macam. Ya bener, bro konco dewi dadi elek kabeh. Selirane selera India karo Korea. Oleh karena itu, ya silahkan miliki ngaji-ngaji juga ngaji-ngaji yang lain. Wa ila hadhil aqsam al-khamsa asyara al-alamatul Jadawi rahimahullah taala biqaulihi wallahu alam bis shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ngaji sedikit lagi dari kitab Ibanatul Ahkam. Masih terkait hadis-hadis pernikahan. Kemarin kita bahas doa ketika menghadiri apa? Pernikahan. Doanya apa? Coba dibaca bareng-bareng. Ayo 1, 2, 3. Semoga sakinah mawaddah Ika doa kawian dewi. Ini yang doa dari Rasulullah. Gimana? Nek ora dilagu rapal. Ya istilagu kono. Gimana? Barakallah alaikuma wa jama'a fi khair. Itu hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk di hadis yang lain. Ayyun nisa'i khair. Siapa sih wanita yang baik? Baik versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang hadisnya ada qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khair? Mana wanita yang paling baik? Rasulullah kemudian menjawab, qala allati, yakni seorang wanita tasurruhu idza nadhara. Yang engkau wahai para suami, engkau itu akan merasa bahagia. Bahagia idza nadhara, ketika engkau melihat si wanita tersebut. Ai bikhtiyariha. Hadis ini ada satu keterangan ai bikhtiyariha, yakni dengan upaya si wanita. La bisya'ni, bukan dengan kondisi asli. Paham enggak? Tak terangkit. Ini. Rotok bulet sithik. Mas Hafid sing tenanan. Sapa ngerti lebariki untuk calon. Nah, calon kamera sing anyar. Gini. Yang dinamakan engkau senang melihat seorang wanita alias istri
Gini Zen, engkau senang melihat istri adalah yang senang itu bikhtiariha, dengan upayanya si wanita tadi. Misalkan si wanita tadi saat sudah menjadi istrimu jalannya lenggak-lenggok gitu. Lenggak-lenggoknya seorang istri itu menjadi kebaikan bagi suami dan bagi istri. Lenggak-lenggok. Masa iya orang yang dengan mata-mata yang haram saja dia lenggak-lenggok, kemudian ini ada mata yang halal tidak lenggak-lenggok. Walaupun suaminya terus ngomong 1 second. Ikhtiar ya. Paham ya? La bisya'nihi, bukan dengan adanya, bukan dengan apa adanya. Maksudnya yang dihukumi di sini adalah perilaku wanitanya, bukan kondisi asalnya. Jadi yang menjadi pahala itu karena ada sebuah amal. Amal itu bernama tersenyum, amal itu bernama lenggak-lenggok, amal itu bernama ketika misalkan suami ada di sampingnya atau di kirinya itu langsung dicincing loh. Jenenge ra percaya yung Sayyidah Aisyah itu loh mandi bersama dalam satu bak bersama Rasulullah. Ini contoh kita. Sayyidah Aisyah itu dengan sangat sengaja, dan kesengajaan itulah yang menjadi pahala. Dengan sangat sengaja menempelkan dagunya di pundak Rasulullah. Itu kan perilaku. Nah itu baru kena hukum. Hukumnya pahala. Nah, perpahalanya seorang istri yang seperti itu menjadi tanda seorang wanita yang baik. Ayun nisa khair. Jadi bukan keasliannya. Misal keaslian itu ngene lho. Seorang wanita yang baik adalah wanita yang menyenangkan ketika dilihat. Maka seneng ora seneng, ya suami seneng ora, bukan itu. Yang diberi hukum itu menyenangkannya, bukan asli senengnya. Nek asli senengnya yo tergantung. Paham dah? Nek asli senengnya lo ya asli senengnya. Bukan asli senengnya atau asli tidak senengnya, tapi adalah perilaku seorang istri yang itu ada aktivitas enggak? Ada. Misalnya Zen nikah, ya semoga saja lah ya. Ya untuk sing solihah ora apa Zen ya. Sing ayu ora apa Zen ya. Sing penting kan gelem karo sampean. Itu satu ketika sampean menikah, terus kemudian si istri tadi itu dia melakukan hal-hal yang menyenangkan suami, lah itu mendapatkan hukum pahala di situ. Tapi kemudian si istri tadi tidak melakukan apa-apa, lalu suami senang, bukan itu yang dimaksud. Atau suami tidak senang, bukan itu yang pula yang dimaksud. Ada sebuah perilaku yang dilakukan oleh seorang istri, entah itu tadi itu caranya mbuh kuwi tersenyum atau matanya kedip sebelah atau apa lagi. Kasih saya contoh. Dicincing. Atau apa lagi? Lenggo atau dia suaranya dan sebagainya. Ada perilaku-perilaku seperti itu. Ada perilaku menyenangkannya. Wis. Wa tuti'uhu idza amara, dan dia taat ketika diperintah. Ai fi ghairi ma'siyatin, selain pada perintah suami yang maksiat, au bi khilafati syariatillahi, atau perintah yang menyelisihi syariat Allah. Misalkan ada seorang suami, lah tak pikir-pikir tadi kamu tuh nggak cantik kok kalau pakai kerudung. Nek dilepas itu lebih cantik. Loh, kita mau kondangan loh mas, nggak apa-apa. Itu kamu lebih cantik kok. Nah ini, maka perintah seperti ini tidak wajib ditaati. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Atau misalkan disuruh, silakan Mbah. Syekhuna, Syekh mau ini ngaji malam ini Mbak, nanti sampai jam 12 ini insya Allah. Lanjut ya.
wala tukhalifuhu, dan tidak pernah menyelisihi. Menyelisih itu bedoni, mendebat. Fi nafsiha, tentang perkara diri si wanita tadi, wa maliha, atau terkait harta. Mas iki meh tak nggo gawe tuku HP ya, ojo deh, kuwi lebih baik kau belikan apa misalkan hadiah buat ibumu. Wow. Nah, wanita yang baik adalah yang tidak berselisih. Bima yakrahu, terhadap apa yang dibenci oleh suami. Garis. Berarti kesimpulannya wanita yang baik versi Nabi itu yang pertama apa? Menyenangkan ketika dilihat. Nomor 2, taat ketika diperintah. Nomor 3, tidak berselisih dengan suami terkait diri maupun harta yang membuat suami itu benci. Yes. Dah, ini saya rasa cukup. Sudah, Qurratul Uyun sudah, Ibanatul Ahkam juga sudah. Ini kalau si Cita urung marem. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini di online ada 30 orang. Silakan kalau mau tanya, Mas Mbak. Waalaikumsalam. Jangan bacakan dari situ, Mas. Si yang tanya di online saya itu loh. Oh, mesin. Jangan ngikut online saya itu terus ada yang banyak yang bertanya, jangan sing baca. Saya tak sambil nyari referensi. Ini ngaji santai nih. Agak panjang itu. Yo ora apa me kanca dhewe mulu. Angger diwacake men seneng sapa ngerti golek calon dek. Jawabannya di Mas Yusuf sing tanya, ke pondok saja ngono to. Hujan. Insyaallah kok hilang tuh tadi itu. Apa gimana? Ustaz mau tanya, lebih baik yang sudah paham agama atau pernah mondok, atau yang baru kenal agama akan tetapi semangat dalam beribadah? Soalnya kemungkinan lebih banyak kebaikan sama wanita yang kedua. Matur nuwun. Intinya kalau masalah terkaitan agama itu adalah orang yang dia itu pembelajar atau talib. Karena utlubul ilma minal apa? Mahdi ilal lahdi. Jadi kalau itu kaitannya dengan agama, selain track recordnya dilihat, juga adalah semangatnya dalam open mind, semangatnya dalam mau dinasihati. Memang betul orang pinter itu kadang-kadang menjadi sulit dinasihati apabila dia sudah tidak jadi talib. Tapi orang tersebut masih menjadi talib, itu aman. Dilihat dari mana? Dilihat dari dia punya guru atau tidak. Kalau dia punya guru berarti dia talib. Wanita berarti talibah. Itu dia aman. Maksudnya nanti nek ono apa-apa sama tinggal ngomong gurune. Nah, itu tanda terkuatnya seperti itu. Jadi misalkan Mas Muhadi ini ono calon piro gitulah. 16 gitu. 16 ya. 16 soal akeh gitu lah. Karena memang yos primadoni. Pokoknya begitu. Lah, dari sekian banyak itu sing paling aman bukan masalah pinter atau semangat belajar,
Yang paling aman adalah yang ia masih berikrar bahwa dirinya adalah pembelajar, bahwa dirinya adalah santri. Diketahui dari mana? Kalau dari pengakuan kabeh ngaku. Diketahui dari dia punya seorang guru yang terus dia menjadi santri. Ini aman, Mas. Kenapa? Kalau sampai ono opo-opo nih laporan ini jelas mingdi. Understand? Nah, gitu ya. Zen jelas ya. Kuwi sing takon sampean apa Mas Yusuf kan? Lagi silakan ada lagi. Ngeras. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang berselisih bab harta, jika istri merasa suami agak berlebihan berbagi dengan keluarganya, sebaiknya istri bersikap bagaimana? Taat. Hukum kan yang ditanya. Hukum atau perasaan? Kalau perasaan suami, perasaan istri ora kena pucuke. Tapi kalau syariat taat. Enggak perkara haram kan? Tidak, ya sudah taat. Fi ta'atin fiha al-barakah. Dalam ketaatan di sana ada keberkahan. Cetak? Cetak. Maksudnya begini, Mas. Sama harus pahami yang seperti ini. Ini sing sak paham-pahami, Mas, Mbak, semuanya ini harus dipahami sak paham-pahami dan pegang sak pegang-pegang. Begini. Setiap orang hidup itu pasti akan dikekang oleh sebuah aturan, oleh sebuah ya sebut saja penjara. Apakah dia kehidupannya itu akan dipenjara atau dikekang oleh gaya barat? Silakan. Ada lagi gaya Korea, silakan. Ada lagi dia mengikuti peraturan atau aturan yang dibuat oleh tetangga. Jadi urip itu berdasarkan omongannya tonggo. Nek tonggo muni apik dhek lakoni, nek tonggo muni elek ora lakoni. Kan rekoso banget. Dan ada pula yang dia itu berdasarkan aturan dari agama Islam. Bedanya dari sekian banyak aturan yang barat, yang Korea, yang aturan tetangga, tak ada satupun yang jamin beras sampean. Rasa mikir beras. Tak ada satupun yang jamin keselamatan dunia akhirat. Hanya satu yang menjamin keselamatan dunia akhirat, yakni menggunakan aturan yang sudah dibuat oleh Allah di dalam agama Islam. Jadi podo tene diatur yang golek sing jamin to. Mosok istiwas ngatur tau jamin. Tonggo ki ngatur-ngatur apa jamin? Enggak kan? Konco ngatur-ngatur apa jamin? Enggak kan? Tren, gaya, lifestyle itu apa jamin keselamatan dunia akhirat? Enggak kan? Yang jamin keselamatan dunia akhirat siapa? Allah. Taat sudah selesai. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sama-sama. Enggak mungkin kita tidak akan dikekang atau diatur. Tidak mungkin. Pasti. Cara berpikir kita digawa oleh sopo, tinggal digawa oleh sopo, atau minimal diatur oleh perasaannya. Nek rasane enak lakoni, rasane ora enak lakoni. Lagi rasane sholat ora enak, ya ora dilakoni kok. Paham enggak? Nah, bukan juga oleh perasaan. Cetak? Oke, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya rasa cukup. Ini nggak sadar kalau ini sudah jam berapa? 9:30, padahal kita harusnya jam 9 sudah selesai ya, tapi rapopo nek udannya malah ora bahaya. Kan kena nggo alasan tadi hujan no. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada. هو الحبيب الذي لكل هول من يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Oh ya,
kasih catatan sedikit ya tadi yang itu. Ntar dulu Mas Hafid. Kasih catatan sedikit ya yang tadi itu. Asal istri anak secara nafkah wajib telah tertunaikan. Nek nafkah wajib belum tertunaikan terus kemudian diberikan ke yang lain, jatuhnya berarti ke yang lain itu jadi sedekah, tapi ke dalam diri itu jadi dosa. Likulli syai'in hukmun, itu dalam kaidah usul fikih. Setiap sesuatu itu punya hukum masing-masing. Sing rono tetap iya dadi ganjaran, sing mlebu dadi dosa. Tapi kalau yang rumah sudah dicukupi dengan koridor nafkah tadi apa? Tidak, ingat nafkah itu kriterianya ada berapa tadi? Ayo berapa? 3. 1. Makan yang dimakan oleh suami, pakai yang dipakai oleh suami, terus tinggal yang ditinggali oleh suami. Lebih dari itu adalah pahala. Yang wajib itu di situ, itu lebih dari itu adalah tambahan. Kalau suami tak ngasih tambahan berarti pahala bagi suami. Istri nuntut tambahan malah jadi dosa. Kenapa? Berarti di atas kemampuan suami. Oleh karena itu Mbak, tak tungake untuk seorang suami sing sugih. Sugih ndak apa-apa, ganteng ora masalah, pinter, apal Quran, gede dhuwur, rambung S3. Amin Allahumma. Pertanyaannya kono gelem ora ngono. Ya, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.